3. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan evaluasi proyek prototyping dan analisis hasil prototyping mata kuliah interaksi manusia komputer, yaitu aplikasi top-up game online. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Dimas Fani Hebrasianto, Permadi, SST, MMkom. Dengan anggota kelompok kami yang pertama dengan saya sendiri, Ibnu Rizal Mutakim, dengan NIM 231111020067. Kemudian selanjutnya, Saya Bintang Yudhistira dengan NIM 2311102052. Selanjutnya. Saya Noval Torik Musafar dengan NIM 23111028. Kemudian selanjutnya. Saya Rizky Perlinta Sembiring dengan NIM 2311102061. Selanjutnya. Saya Muhammad Aulia Musaki Nugraha dengan NIM 2311102051. Kemudian kita masuk ke bab 1, yaitu bab pendahuluan yang akan dibacakan oleh Mas Saki. Silakan. Ya, bab 1, latar belakang. Industri game online telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan peningkatan aksesibilitas internet telah membuat game online menjadi salah satu bentuk hiburan yang paling populer di dunia. Seiring dengan pertumbuhan ini, kebutuhan untuk melakukan transaksi game online seperti pembelian item, koin, atau karakter juga meningkat secara signifikan. Setelah salah satu cara paling umum untuk melakukan transaksi ini adalah melalui layanan top up. Proyek ini bertujuan membuat prototipe sistem top up game online yang memiliki beberapa fitur yang memudahkan user atau pengguna dalam melakukan transaksi top up game online. Hasil akhir dari proyek ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe user interface yang memberikan kesan nyaman dan mudah digunakan oleh user. Melakukan evaluasi heuristik dan usability untuk melakukan prototipe dengan dibuat mudah dan nyaman digunakan oleh user. Selanjutnya, bab 2. Oke, lanjut ke bab 2, ada metode perancangan. Untuk merancang proyek aplikasi top up game online, kami memilih menggunakan metode desain sprint. Metode ini dipilih karena proses ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan user. Beberapa langkah desain sprint yaitu yang pertama understand, yaitu tahapan untuk memahami masalah-masalah pada proyek yang akan dirancang atau dibuat. Dalam tahapan ini juga dilakukan diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pada proyek dan setiap anggota atau perancangan proyek harus mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh user. Yang kedua ada diverge. Pada tahap diverge ini yaitu untuk mencari solusi atau permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas pada tahapan understand. Yang ketiga ada decide. Pada tahapan ini, tim atau kelompok atau anggota akan berdiskusi untuk menentukan ide atau solusi terbaik untuk kemudian diimplementasikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah prototype. Pada tahap ini, tim akan membuat atau merancang produk awal yang akan digunakan sebagai tester sebelum lanjut ke tahap validasi. Yang kelima atau yang terakhir itu ada validate. Pada tahap validate akan dilakukan pengujian dan penilaian terhadap prototipe yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Ada 2 pengujian yang akan digunakan yaitu heuristic evaluation dan usability testing. Lanjut ke bab 3 ada analisis hasil prototipe. Metode yang digunakan dalam perancangan atau pembuatan proyek aplikasi top up game online adalah metode desain sprint agar proyek yang dirancang sesuai dengan kebutuhan user dalam melakukan transaksi top up game online. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan metode desain sprint. Tahapan yang pertama ada understand atau pahami. Pada tahapan ini kami mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh semua anggota kelompok atau tim untuk merancang proyek aplikasi top up game online yang bisa memenuhi kenyamanan, kebutuhan, dan keinginan user atau pengguna keinginan user atau pengguna antara lain tuh yang pertama tampilan atau tata letak yang kurang nyaman. Yang kedua ada susah melakukan login aplikasi. 3, tidak ada fitur wishlist untuk menyimpan pilihan nominal top up. Tahap selanjutnya ada diverge atau mengembangkan. Pada tahap ini semua anggota kelompok atau tim membuat ide atau gagasan dengan sketsa untuk tampilan login page, loading screen, dan home screen. Pada desain yang telah dibuat oleh Mas Ibnu, di sini Mas Ibnu membuat sketsa login page, loading screen, dan home screen yang akan menjadi pilihan dalam voting, yaitu pada gambar 1 atau dokumentasi 1.
Kemudian pada desain yang telah dibuat Mas Rizky, sama membuat sketsa login, page, loading screen, dan home screen yang akan menjadi pilihan dalam voting juga, yaitu di gambar 2 atau dokumentasi 2. Yang terakhir sama juga yang dibuat oleh Mas Jaki itu sketsa login, page, loading screen, dan home screen, yang akan dimasukkan juga ke dalam voting, itu di gambar 3, dokumentasi 3. Langsung ke tahap selanjutnya ada decide atau putuskan. Pada tahap ini kelompok kami mengadakan diskusi untuk menentukan dari beberapa solusi atau ide yang sudah diusulkan pada tahap sebelumnya. Semua anggota kelompok atau tim melakukan voting untuk memilih solusi atau ide gagasan yang akan digunakan dalam merancang proyek kali ini. Berikut dokumentasinya, yaitu di gambar 4. Pada tahap decide atau pemutusan desain, setelah melakukan voting oleh semua orang atau semua anggota kelompok, dan hasilnya adalah desain yang dibuat oleh Mas Rizky Pelinta paling banyak mendapatkan suara atau pemilih. Sehingga desain yang telah dibuat oleh Mas Rizky Pelinta akan dilanjutkan dalam tahap berikutnya, yaitu tahap prototipe yang akan dijelaskan oleh Mas Torik. Silakan Mas Torik. Yang keempat ialah tahap prototype. Pada tahap ini kami membuat atau merancang sebuah produk awalan sebagai tester atau percobaan. Di tahap ini kami membuat desain awalan untuk menjadi tester sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu validate. Karena kami memilih untuk membuat aplikasi top up, maka prototipe yang dibuat meliputi yaitu sketsa login, tampilan aplikasi, dan halamannya. Link prototipe Figma dapat diakses berikut ini. Yang pertama ialah menu sign up. Desain mesin aplikasi ini memiliki area untuk logo dan aplikasi di bagian atas. Terdapat kolom untuk masuk aplikasi, alamat email, password, serta checkbox untuk persetujuan. Di bawahnya terdapat garis pemisah yang memisahkan opsi pendaftaran via email dari opsi lainnya. Pengguna bisa memilih untuk mendaftar dengan Google atau Apple melalui tombol khusus. Terakhir, tombol sign up digunakan untuk menyelesaikan pendaftaran. Desain ini menonjol dengan latar belakang merah dan area input putih yang memberikan kontras yang jelas dan antarmuka yang user friendly. Selanjutnya ialah menu sign in. Pada menu sign in ini membantu menjaga keamanan akun user dengan autentikasi dan pengaturan keamanan yang tersedia. Menu sign in ini memungkinkan Anda untuk mudah mengakses akun Anda dan mengelola profil Anda. Yang selanjutnya ialah menu riwayat. Pada menu riwayat memungkinkan user untuk melihat detail setiap transaksi top up game yang dilakukan oleh user, termasuk tanggal, waktu, jumlah top up, metode pembayaran yang digunakan, dan game yang ditop upkan oleh user. Yang keempat ialah menu simpan atau wishlist. Fungsi menu simpan pada aplikasi kami yaitu memungkinkan user menyimpan jumlah top up yang diinginkan oleh user tanpa perlu harus mencari game dan jumlah top up. Fitur ini memudahkan user mencari dan men-top upkan game yang diinginkan oleh user. Selanjutnya ialah menu home. Tampilan awal setelah masuk ke aplikasi. Tampilan awal aplikasi terdapat banyak jenis-jenis game yang dapat user pilih. User dapat memilih game yang diinginkan untuk ditop upkan di game tersebut. Selanjutnya ialah menu akun. Pada tampilan menu akun, ini terdapat bagi fitur pilihan yang dapat dipilih oleh user sebagai untuk melihat profil, ID game, pengaturan, keamanan, notifikasi, bantuan, dan logout. Pada setiap fitur tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya ialah menulis harga top up. Pada menu ini terdapat jumlah diamond dan harga diamond yang dapat dipilih oleh user. Terdapat berbagai jenis jumlah diamond yang dapat dipilih oleh user yang dapat ditop upkan oleh user. Setelah memilih jumlah diamond yang sesuai, maka user dapat menekan pembayaran yang terdapat pada aplikasi. Selanjutnya ialah menu pembayaran. Pada tampilan menu pembayaran terdapat beberapa pilihan pembayarannya yang dapat dipilih oleh user, yaitu menginputkan email, menampilkan total nominal pembayaran, dan setelah mengisi summa yang diperlukan, user dapat menekan konfirmasi pembayaran untuk melanjutkan pembayarannya. Selanjutnya ialah menu transaksi selesai. Pada menu ini, jika muncul pembayaran sukses, maka pembayaran yang dilakukan oleh user dinyatakan sudah berhasil. Dan selanjutnya ialah virtual account. Setelah melakukan metode pembayaran, maka user akan diarahkan ke menu pembayaran. User diminta untuk menyalin nomor VA untuk memudahkan pembayaran. Setelah itu, user dapat melanjutkan pembayaran dengan menggunakan nomor VA yang telah disalin. Setelah melakukan pembayaran, maka user akan dialihkan ke menu pembayaran hasil seperti yang sebelumnya. Selanjutnya,
Kemudian kami melanjutkan pembuatan prototipe di Figma dan melengkapi beberapa fitur seperti logging screen, scene if dan scene up. Lalu ada menu home, setelah itu menu history dan menu simpan, menu akun, tampilan pencarian, dan tampilan pembelian. Terakhir validate atau validasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ibnu, silakan. Ya, untuk selanjutnya itu yang kelima itu validate atau validasi. Pada tahap ini dilakukan proses validasi dengan menguji hasil prototipe yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Di tahap ini kami menguji apakah prototipe yang dibuat sudah sesuai atau belum dan apa saja yang mungkin kurang sesuai. Pada tahap ini kami menguji prototipe yang telah dibuat pada tahap sebelumnya apakah aplikasi sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Pengujian yang kami gunakan ada dua, yaitu Heuristic Evaluation dan System Usability Usage atau SUS. Untuk yang pertama itu Heuristic Evaluation. Analisis heuristik dilakukan dengan menganalisis desain prototipe yang dibuat dengan prinsip heuristik dalam mendesain UI, antara lain. Yang pertama itu visibility of system status. Yang kedua itu match between system and the real world. Yang kedua itu use control and freedom. Yang keempat itu consistency and standard. Yang kelima itu error prevention. Yang keenam itu recognition rather than recall. Yang ketujuh itu flexibility and efficiency of use. Kemudian yang ke-8 itu aesthetic and minimalist design. Yang ke-9 itu user recognize, diagnose and recover from error. Yang ke-10 itu help and documentation. Analisis dilakukan secara internal oleh kelompok kami dengan bagian teks seperti di bawah ini. Yang pertama, user melakukan pengecekan game yang tersedia. Yang kedua, user melakukan pengecekan pilihan nominal top up. Yang ketiga itu user melakukan top up game. Yang keempat user melakukan sign up akun. Yang kelima itu user melakukan pengecekan dalam menu simpan. Selanjutnya. Berdasarkan tabel di atas menggambarkan hasil dari analisis heuristik yang dilakukan. Dalam pengisian tabel diisi dengan nilai 1 atau 0, di mana 1 menandakan bahwa fitur tersebut sudah memenuhi kriteria yang diberikan, sementara 0 menandakan bahwa fitur tersebut belum memenuhi kriteria. Setelah melakukan pengisian selanjutnya, akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan kesimpulan. Apakah prototipe yang dibuat sudah memenuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan? Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Hasil perhitungan baik atau tidaknya akan menghasilkan beberapa persentase, yaitu antara lain 1 itu cosmetic issue atau menunjukkan bahwa halaman tersebut tidak memiliki masalah dalam penggunaan, tetap mudah digunakan, hanya terdapat masalah kecil seperti tampilan dan tata letak. Yang kedua itu minor issue, menunjukkan bahwa halaman tersebut memiliki masalah kecil dalam penggunaannya. Yang ketiga itu major issue, menunjukkan bahwa halaman tersebut memiliki masalah signifikan dalam penggunaannya, di mana desain menyulitkan pengguna. Yang kelima itu, yang keempat itu ada usability catastrophe, menunjukkan bahwa desain aplikasi tidak dapat digunakan sama sekali dan memerlukan pembaruan atau revisi segera. Berikut hasil presentasenya bisa dilihat di gambar ini ya. Berdasarkan hasil presentase dari analisis heuristik yang terbentuk tabel dan graf tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain prototipe tidak memiliki masalah yang besar atau signifikan. Tetapi desain prototipe juga tetap memiliki masalah cosmetic issue dan sebagian minor issue. Dengan mengetahui beberapa kesalahan ataupun kekurangan dari prototipe yang dibuat, kami masih bisa memperbaiki untuk lebih lanjutnya. Ya, kemudian untuk sistem usability set selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rizky. Silahkan. Baik, itu kedua sistem usability usage atau SUS.
Untuk melakukan uji kepada pengguna, kami akan menggunakan metode System Usability Usage atau SUS, di mana kami membuat 10 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah aplikasi ini memiliki desain yang intuitif dan mudah digunakan? Kedua, apakah aplikasi ini terlalu rumit dan membingungkan? Ketiga, apakah aplikasi ini sangat membantu dalam melakukan top up game? Keempat, apakah dalam aplikasi ini banyak fitur yang tidak perlu? Kelima, apakah Anda merasa percaya diri ketika menggunakan aplikasi ini untuk melakukan top up game? Keenam adalah, apakah aplikasi ini membutuhkan banyak perbaikan? Ketujuh, apakah aplikasi ini membuat Anda mudah untuk melakukan top up game? 8. Apakah aplikasi ini tidak konsisten dalam pengoperasiannya? Ke-9, apakah aplikasi ini cukup sederhana untuk digunakan oleh semua kelompok mode? Ke-10, apakah Anda harus banyak belajar sebelum bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan diberikan kepada 15 responden untuk mendapatkan hasilnya. Berikut hasilnya. Ini bisa dilihat pada tabel. Kemudian hasilnya akan diperhitungkan dengan metode atau sistem SUS, di mana metode ini biasanya pertanyaan di angka ganjil akan dikurangi 1 dan pertanyaan di angka genap akan dikurangi 5. Berikut hasil yang diperoleh, bisa dilihat pada tabel. Di sini average-nya atau rata-ratanya itu 78,5 dan adjective grade itu B atau good. Bisa dilihat dari hasil yang diperoleh bahwa desain aplikasi top up Brainstorm mendapatkan hasil yang baik, yang berarti dari fungsi dan kenyamanannya sudah memenuhi harapan user. Namun, tetap masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan agar aplikasinya bisa memenuhi bahkan bisa melebihi ekspektasi dari pengguna. Kami juga melakukan pengujian efisiensi aplikasi yang dirancang untuk mengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan dari menu ke menu lain. Untuk menjalankan fitur dan bernavigasi dari halaman ke lain, persamaan yang kami gunakan yaitu pada gambar ada 5 task yang kami berikan kepada user. Task ini akan dijalankan apakah kurang dari sama dengan 2 menit atau lebih. User akan mencobanya di Figma dan menuliskan hasilnya. Berikut hasil pengujiannya. Apabila bisa dijalankan atau kurang dari sama dengan 2 menit akan ditulis 1. Apabila lebih dari 2 menit akan ditulis 0. Ini tabelnya dari hasilnya di atas. Seperti di atas. Kemudian hasil perhitungan time based efficiency yang dihitung dari hasilnya pengujiannya menggunakan SUS sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Dan totalnya yaitu 63 dengan goals atau per menitnya yaitu 0,84. Dari hasilnya bisa dilihat di gambar bahwa time based efficiency-nya mendapatkan 8/10 atau 0,84 per menit. Kemudian kami juga menghitung presentasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu task dengan menyelesaikan seluruh task pada Brainstorm dengan menggunakan persamaan yaitu sebagai berikut, yaitu pada gambar ini. Berikut adalah hasil yang didapat. Bisa dilihat pada tabel, yaitu mendapat total 99, total waktu 93, dan overall atau keseluruhan yaitu 93,94%. Bisa dilihat dari gambar di atas, hasil yang diperoleh untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu task dengan menyelesaikan seluruh task adalah 93,94%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna bisa menyelesaikan task dengan atau menggunakan aplikasi dengan baik. Kondisi ini sudah mendekati sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna atau user. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh Mas Jaki. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Brainstorm adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan para gamer dalam membeli voucher game online. Melalui Brainstorm, pengguna dapat menemukan berbagai macam voucher untuk platform game populer dengan proses yang cepat, aman, dan praktis. Aplikasi ini menawarkan pengalaman berbelanja voucher yang seamless dan user-friendly, dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung kebutuhan para gamer. Design sprint menjadi proses pengembangan dalam pembuatan aplikasi Brainstorm dengan metode design sprint. Ada 5 yang kami lakukan yaitu understand, difference, decide, prototype, dan validate. Kelebihan dari aplikasi ini adalah proses transaksi yang cepat, beragam metode pembayaran, transaksi yang aman, dan yang terakhir user-friendly interface. Dan selanjutnya, ada kekurangan dari aplikasi ini adalah ketergantungan koneksi internet dan kompatibilitas terbatas. Saran dari aplikasi ini,
menyediakan tutorial atau panduan penggunaan untuk pengguna baru. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila salah kata ataupun perkataan yang kita ucap itu kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.